Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan Al-Faqir di program Fiqih Dasar. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita sampai di bab wudu. Kemarin kita sudah membahas tentang air dari segi kemuliaannya, air dari segi hukumnya. Sekarang kita sudah sampai di bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu lughatan ismun li ghusli ba'dil a'dha. Wudu itu secara bahasa artinya adalah membasuh sebagian anggota tubuh. Menurut syara' ismun li ghusli a'dha makhsusah, yaitu sebuah nama untuk membasuh sebagian anggota badan yang khusus, biniyah makhsusah, dengan niat yang khusus. Nah, fadlul wudu, keutamaan wudu. Wudu ini adalah sesuatu yang sangat utama, yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Bahkan kita dianjurkan untuk tidak pernah lepas dari wudu. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsak." Ya Musa, jika engkau tertimpa suatu musibah, jika engkau tertimpa suatu cobaan bala, dan pada saat itu engkau sedang tidak berwudu, engkau sedang tidak memiliki wudu, maka fala talumanna ila nafsak, maka jangan kau salahkan kecuali dirimu sendiri. Oleh karenanya wudu itu adalah penjagaan bagi kita, mampu menjaga diri kita dari segala mara bahaya. Banyak cerita-cerita yang diceritakan orang selamat daripada mara bahaya berkat dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbiru 'abdun al-wudu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang itu menyempurnakan wudunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah akan mengampuni dosanya yang akan datang, yang telah berlalu. Luar biasa. Orang yang berwudu dengan wudu yang sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diampuni dosanya yang akan datang dan yang berlalu. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda fa hasanal wudu kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min al-fari." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya dengan wudu yang benar, dengan wudu yang sesuai tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, maka keluar semua dosa-dosanya dari tubuhnya, sehingga keluar dosa-dosanya itu sampai dari kuku-kukunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita akan membahas tentang furudul wudu, keutamaan furudul wudu, fardunya wudu. Furudul wudu sittah, sabatat bil Quran. Fardunya wudu itu ada 6. Jadi 6 perkara ini harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan dalam wudu, maka wudunya tidak sah, karena ini adalah fardu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Kata Allah Subhanahu wa taala. Syarahnya apa? Penjelasannya adalah al-awwal an-niyah. Wudu itu, fardu wudu yang pertama adalah niat, harus berniat. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Jadi harus berniat, ketika berwudu harus berniat. Fayanwi raf'al hadath, maka ketika berwudu berniat raf'al hadath. Nawaitu wudu'a li raf'il hadathil asghar, atau nawaitu raf'al hadath. Saya berniat mengangkat hadas kecil. Harus berniat mengangkat hadas. Awil wudu, atau niat berwudu. Nawaitul wudu, saya niat berwudu. Awit taharah lis-shalah, atau niat dengan untuk bersuci untuk melaksanakan salat. Nawaitut taharah lis-shalah juga bisa. Kapan waktunya? Inda ghusli awwali juz'in minal wajah. Niat itu waktunya ketika membasuh pertama kali dari anggota wajah. Ketika kita basuh kepala kita, wajah kita dengan air, maka ketika itu di basuhan pertama itulah tempatnya atau waktunya niat. Li'annal ibra bil furud, dan tempatnya ada di dalam hati. Itu tempatnya niat. Kemudian yang kedua, ghuslul wajah, membasuh wajah. Fardu yang kedua
daripada wudu adalah membasuh wajah. Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lahyayin. Batas membasuh wajah yang mana? Kalau dari atas ke bawah, panjangnya itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai batas jenggot. Batas jenggot di sini ya, batas terakhir daripada jenggot. Dari awal tumbuhnya rambut. Jadi kalau misalnya kepalanya itu sula, kata bahasa orang Pontianak, kepalanya itu botak, jadi tetap harus dibasuh dari tempat kemana akhir tumbuhnya rambutnya itu. Kalau jidatnya agak lebar misalnya, pokoknya harus sampai kepada tempat tumbuhnya rambut. Wa'ardan ma bainal uzunain, lebarnya di antara dua telinga. Jadi atas ke bawah batasnya dari tumbuhnya rambut sampai ke mana? Sampai ke akhir tumbuhnya jenggot. Kemudian kalau ke samping melebar itu dari telinga kiri ke telinga yang kanan, itu wajib dibasahi. Hukmu ghusli syu'uril wajah, hukum membasuh rambut-rambut yang ada di wajah. Jadi ada rambut-rambut di wajah, ada alis, ada bulu mata, ada kumis, ada jenggot, ada berewok. Bagaimana hukumnya? Yajibu ghusluha kulluha, wajib membasuh semua rambut atau bulu yang ada di wajah kita. Zahiruha wa batinuha, yang zahir luarnya, wa batinuha maupun bagian dalamnya. Wa yustatsna min dzalika al-lihya wal 'aridan idza kana kathifaini, kecuali jika ada seseorang yang memiliki jenggot yang sangat tebal atau berewok yang sangat tebal, maka tidak membasuh bagian dalam, cukup mengusap bagian luar. Bagaimana dhabitnya? Bagaimana hukumnya? Seperti apa Ustadz kita itu bisa mengetahui bahwasanya jenggot atau berewok seseorang tersebut dihukumi tebal? Apakah ini tebal ataukah ini dihukumi tipis dalam agama? Kata ulama, hukumnya diketahui dengan jika kita berbicara dengannya sekitar jarak 1,5 meter atau 2 meter. Ketika kita ngomong dengan dia di antara jarak 1 meter atau 2 meter, kulitnya kelihatan, berarti itu dikatakan jenggot yang tipis. Tapi kalau kita ngomong sama dia, kulit daripada kulit wajahnya ini tidak terlihat karena saking tebalnya, maka ketika itu dinamakan jenggot dan berewoknya itu tebal dan tidak wajib membasuh bagian dalamnya, cukup membasahi bagian luar jenggot dan berewoknya tersebut. Jadi seperti itu. Akan tetapi hukumnya sunnah menyela-nyelai ketika berwudu. Tidak wajib, hanya sunnah saja disela-selai kalau tebal. Disela-selai, dipakai tangan kita seperti ini dari bawah begini supaya air itu masuk ke dalam, tapi tidak wajib. Kalau misalnya kita basuh bagian luar saja, maka tetap sah wudunya jika jenggot dan berewoknya itu tebal, sangat tebal. Itu dhabit tebalnya seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian dhabituz zahir minal lihyah. Kemudian furudul wudu yang ketiga, fardunya wudu yang ketiga, ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Nah, sampai ke siku kita ini, tulang yang timbul ini namanya siku, tetapi harus dilebihkan. Kenapa? Karena kata ulama, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban, suatu perkara yang wajib jika tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka hukum hal tersebut wajib. Jadi kalau kita cuma basuh pas sampai di siku, maka itu tidak sempurna, tetapi harus lebih, minimal sampai setengah daripada lengan bagian atas ini, setengah, dan paling afdolnya sampai ke bagian sini membasuhnya. Naam. Kemudian yang keempat, mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'ri, membasuh sebagian kepala. Fayakfi walau ba'da sya'rah, maka Imam Syafi'i paling ringan dalam hukum bab mengusap kepala, karena walaupun cuma satu helai rambut pun yang terkena air itu sudah sah. Berbeda dengan Imam Malik yang harus basah keseluruhannya. Nah, makanya tapi sunnah untuk membasahi semuanya menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Wa syaratu sya'ri alladhi yasihhu al-masah alaihi an la yakhruj bil mad min an haddir ra's min jihati nuzulihi. Dan kita sah saja mau membasahkan rambut bagian belakang, atas, kiri, kanan. Yang penting rambutnya itu masih ada di bagian kepala. Kalau rambutnya panjang sampai ke bahu misalnya, maka tidak sah jika kita membasuh yang bagian bahu. Tetapi yang sah itu adalah yang masih berada di bagian kepala, tidak lebih, panjangnya itu tidak lebih dari bagian kepala, seperti itu. Nah, itu adalah fardu yang keempat. Fardu yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai ke dua mata kaki. Hukumnya wajib fardu dan harus melebihi. Sunnahnya sampai pertengahan betis, dan paling sempurnanya adalah sampai lutut. Kita basuh dari lutut sampai ke bawah.
Jadi tidak sah kalau kita basuh pas saja sampai kaki, dan disunnahkan juga menyela-nyelai di antara jari-jari kaki. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah at-tertib. Tertib, harus tertib. Tertib itu apa? Harus dahulu niat, ya niat dulu. Jangan bolak-balik basuh tangan dulu, baru muka, baru niat, baru kaki. Tidak, harus tertib. Mulai dari niat, wajah, tangan, kepala, kaki. Kecuali ada satu perkara tidak wajib tertib. Kapan? Ketika seseorang itu berwudu dengan cara menyebur. Jadi nawaitul wudu, kita berniat berwudu, ketika nyebur langsung niat dalam hati saya niat berwudu. Maka ketika itu tidak diwajibkan untuk tertib. Ketika nyebur walaupun sebentar kita keluar daripada air, maka ketika itu kita sudah dihukumi berwudu walau lahzah, walaupun kita itu cuma nyebur sebentar. Itu dia fardu-fardunya wudu, ada 6 sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang kurang dimengerti silahkan tulis di komentar, nanti akan kami jawab dengan jawaban yang rinci insyaallah. Jadi mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.